Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dan judul perikop ini adalah Dusta Mahkamah Agama. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini terkedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa setelah kubur Yesus menjadi kosong, Yesus hilang, Yesus telah bangkit, dan rupanya para penjaga yang menjaga kuburan itu menjadi panik, dan kemudian mereka pergi kepada mahkamah agama, karena memang mahkamah agama adalah orang-orang yang meminta Pak Pilatus mengirimkan para penjaga untuk menjaga kuburan Yesus. Dan mereka melaporkan peristiwa itu kepada para imam dan juga kepala tua-tua orang Yahudi. Nah, mendengar hal seperti itu, para imam dan tua-tua orang Yahudi bersepakat untuk menutupi kebenaran itu dengan kebohongan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-murid. Dan saudara, bukan hanya itu, mereka kemudian menyuap para serdadu yang menjaga kuburan itu dengan sejumlah uang yang besar agar mereka mau bekerja sama dan menyebarkan cerita bohong tentang penculikan atau pencurian jenazah Kristus yang disemayamkan di dalam kuburan itu oleh para murid-murid. Nah, kabar bohong itu kemudian dikatakan bahwa dia menyebar sampai saat dimana Injil Matius itu ditulis. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam perikop daripada konteks daripada ayat ini, sebenarnya para imam-imam ini mereka sudah tahu bahwa Yesus akan bangkit. Karena itu mereka meminta kepada Pilatus untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66 dijelaskan di sana bahwa para imam-imam besar ini datang kepada Pilatus. Mereka bilang bahwa Yesus ini, atau mereka bilang si penyesat ini sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu sebaiknya mereka menjaga kuburan itu. Dan kemudian Pilatus mengabulkan permintaan mereka dan mengirim sejumlah pasukan untuk menjaga kuburan Yesus. Tapi apa yang terjadi, meskipun kuburan Yesus dijaga, Yesus tetap bangkit dari kematian. Dan kubur itu menjadi kubur yang kosong. Dan hal itulah yang kemudian mereka hadapi sebagai fakta bahwa memang Yesus sudah bangkit. Tapi saudara, melihat fakta ini, bahwa kubur Yesus telah kosong, yang berarti bahwa perkataan Yesus tentang dirinya adalah benar, seharusnya membuat orang-orang atau para imam besar ini menjadi sadar dan percaya bahwa ternyata apa yang dikatakan Yesus benar. Dan harusnya hal tersebut mendorong mereka untuk menyelidiki siapakah Yesus sesungguhnya. Tapi ternyata yang mereka sampaikan sebaliknya. Mereka justru berusaha menutup kebenaran ini dengan menceritakan cerita yang bohong, menciptakan sebuah kisah yang bohong untuk menutupi kebenaran ini. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak dapat menutupi kebenaran dan kebohongan. Secermat apapun kita menutupinya, kebenaran selalu memiliki caranya sendiri mengungkapkan dirinya. Karena itu, meskipun orang-orang tua-tua ini mereka bersepakat, para imam ini mereka bersepakat, mereka adalah orang punya kuasa, mereka bersepakat untuk menceritakan kabar bohong. Tapi kisah tentang kebangkitan Yesus akhirnya tersiar kemana-mana. Dan akhirnya mereka tidak bisa membendung kisah atau kebenaran ini sendiri. Sekali lagi, secermat apapun kita menutupi kebenaran, kebenaran selalu memiliki caranya sendiri untuk mengungkapkan dirinya. Sikap yang baik sebagai seorang Kristen dalam merespon kebenaran adalah dengan cara menerimanya. Menerima kebenaran itu sebagai sebuah fakta yang memang harus kita terima menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, apakah ada kebenaran yang berusaha saudara tutupi atau teguran yang berusaha saudara abaikan? Marilah ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menerima kebenaran dan membuka hati saudara terhadap teguran. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara agar dapat menerima kebenaran dan membuka hati saudara terhadap teguran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk dapat membuka hati kami kepada kebenaran, menerima kebenaran sebagai fakta yang harus kami terima sebagai bagian dari kehidupan kami. Mari Engkau ajar kami Tuhan Yesus. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami teguran, Engkau sedang menyatakan kebenaran-Mu dengan memberikan teguran kepada kami. Engkau berikan kepada kami kerendahan hati untuk bisa menerimanya, supaya kebenaran itu bisa mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, yang berdoa kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.